Pengusaha CCTV Afung menjadi saksi dalam sidang terdakwa obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Ya, pemirsa, Afung mengungkapkan kondisi CCTV di Pos Satpam Duren 3 masih berfungsi baik saat anak buah Ferdy Sambo meminta untuk menggantinya. Pengusaha CCTV Chong Chiu Fung alias Afung diketahui diminta untuk mengganti digital video recorder atau DVD CCTV di Pos Satpam Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Afung menjadi saksi dalam sidang terdakwa obstruction of justice Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Dalam persidangan, Afung mengungkapkan pada saat mengganti DVR CCTV di Duren 3, kondisi CCTV tersebut masih menyala dan berfungsi dengan baik. Terkait dengan alasan permintaan penggantian CCTV di Pos Satpam Duren 3, Afung mengaku tidak menanyakan hal tersebut karena bukan kepentingannya. Afung hanya mengaku dihubungi oleh anak buah Ferdy Sambo. Melakukan analisa sendiri dalam pikiran saya melakukan pengganti DVR. Oh, kenapa ganti? Oh, ini mesin lama. Yang saya ganti ini mesin lebih baru. Sekalipun demikian kan saudara sudah sebutkan tadi, saudara katakan bahwa ini tidak ada kerusakan gitu loh. Iya, memang tidak ada kerusakan, tapi karena saya disuruh saudara Ivan untuk ganti. Jadi saudara Ivan itu ada customer saya kan tidak ada kepentingan di sana Pak untuk tanya kenapa harus diganti. Iya, saya cuma melakukan apa yang disuruh, ya saya ganti. Baik. Dalam dugaan tindak pidana obstruction of justice, terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria didakwa melanggar pasal berlapis, yakni pasal 49 Undang-Undang ITE dan pasal 233 KUHP serta pasal 221 KUHP tentang tindak pidana mengganggu sistem elektronik dan upaya penghilangan barang bukti dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Sementara secara terpisah, pemirsa, juga digelar sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan terdakwa obstruction of justice yang lain. Cuk Putranto dan Baikuni Wibowo dianggap merintangi penyidikan kematian Brigadir Yosua. Jaksa penuntut umum pun meminta majelis hakim menolak eksepsi yang diajukan. Jaksa menilai surat dalam dakwaan terhadap Baikuni telah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap. Jaksa juga tidak melihat adanya alasan yang bisa menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Cuk Putranto dalam kasus Yosua. Atas dasar tersebut, jaksa kemudian memberikan 4 poin permohonan masing-masing untuk terdakwa Baikuni dan Cuk kepada hakim, antara lain adalah menolak eksepsi terdakwa dan PH terhadap Baikuni Wibowo untuk keseluruhan, menyatakan surat dakwaan Baikuni telah sesuai ketentuan KUHP dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan. Selanjutnya menyatakan pemeriksaan perkara Baikuni Wibowo dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara dan memerintahkan agar penuntut umum memanggil para saksi pada persidangan berikutnya. Komnas HAM menyerahkan laporan investigasi dan rekomendasi kepada Menko Polhukam terkait tragedi Kanjuruhan. Ya, Komnas HAM meminta penetapan tersangka tidak hanya 6 orang saja. Usai melakukan proses investigasi pelanggaran HAM di tragedi Kanjuruhan Malang, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM Kamis pagi menyerahkan laporan investigasi dan rekomendasi kepada Menko Polhukam. Hasil investigasi diserahkan langsung oleh Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, didampingi Komisioner Komnas HAM, Khairul Anam, dan BK Ulum Hapsara. Dalam rekomendasinya, Komnas HAM meminta penegakan hukum tidak hanya sampai di 6 tersangka saja. Adalah soal penegakan hukum. Sudah ada langkah-langkah penegakan hukumnya, tapi untuk sementara ini kami merasa bahwa semestinya penegakan hukum juga harus sampai pada tingkat atau level yang paling tinggi, yang bertanggung jawab terhadap sepak bola di Indonesia. Mahfud MD mengatakan hasil investigasi Komnas HAM akan dilanjutkan ke pemerintah sebagai pertimbangan mengambil keputusan. Saya sudah berdiskusi, sudah paham apa semua isinya dan fakta-fakta yang menjadi pendukungnya.
Tetapi saya tentu hanya akan menampung ini untuk disampaikan ke pemerintah dalam rangka mengambil langkah-langkah lanjutan. Terdapat 7 poin yang mengakibatkan 135 orang meninggal dunia di tragedi Kanjuruhan yang dituangkan dalam laporan investigasi Komnas HAM Republik Indonesia. Pemirsa, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan kembali diperiksa di Mapolda Jawa Timur sebagai saksi tragedi Kanjuruhan. Selama kurang lebih 5 jam, Iwan Bule dicecar lebih dari 30 pertanyaan dari penyidik. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan atau Iwan Bule kembali diperiksa di Mapolda Jawa Timur sebagai saksi tragedi Kanjuruhan. Selama kurang lebih 5 jam, Iwan Bule dicecar 34 pertanyaan dari penyidik terkait pendalaman peran dan fungsi PSSI sebagai regulator dalam pembagian operator, pelaksanaan, hingga penanggung jawab kompetisi dan pertandingan. Dalam pemeriksaan keduanya ini, Iwan Bule juga menyerahkan beberapa dokumen pendukung sebagai saksi kepada penyidik. Hari ini tanggal 3 kami menemui panggilan penyidik Polda Jawa Timur. Karena minggu lalu, mohon maaf kami tidak bisa hadir. Karena ada beberapa kegiatan baik paspor maupun rapat Piala Dunia. Alhamdulillah tadi selain kita ada tambahan dokumen-dokumen kami serahkan dokumen pendukung. Dokumen apa itu Pak yang di banyak ada beberapa dokumen yang jelas itu untuk pendukung amal para penyidik untuk dokumen yang kami sampaikan. Serta identitas 34-35 antara itu tadi. Pendalaman mengenai peran fungsi PSSI, lalu pembagiannya sebagai regulator apa, sebagai operatornya siapa, pelaksananya siapa mulai awal sampai akhir. Penanggung jawab kompetisi, penanggung jawab pertandingan siapa, kompetisi siapa kan berbeda ya, semuanya sampai ke bawah. Setelah menahan 6 tersangka kerusuhan Kanjuruhan dan melaksanakan pelimpahan tahap 1 ke Kejaksaan, Polda Jatim kembali memeriksa 15 orang saksi. Satu di antaranya Iwan Bule selaku Ketum PSSI untuk mendalami subjek hukum baru dalam tragedi yang menewaskan 135 orang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tampayong, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Penyidik KPK memeriksa Gubernur Papua Lukas NMB di kediaman pribadinya di distrik Muara Tami, Jayapura. Ya, Ketua KPK Firly Bahuri bahkan ikut terbang ke Papua dan bertemu langsung dengan Lukas NMB. Penyidik KPK Kamis siang periksa Gubernur Papua Lukas NMB di kediaman pribadinya di distrik Muara Tami, Jayapura. Ketua KPK Firly Bahuri bahkan ikut datang ke Papua bertemu dengan Lukas NMB saat diperiksa sebagai tersangka dugaan kasus korupsi gratifikasi senilai 1 miliar rupiah. Kapolda Papua Irjen Polisi Matius D. Fakiri bersama Pangdam 17 Cendrawasih Majen TNI Muhammad Saleh Mustafa juga mendampingi Ketua KPK serta para penyidik KPK. Kita telah melaksanakan kegiatan yang pertama adalah memberikan pelayanan kesehatan terhadap Bapak Lukas NMB dengan menghadirkan 4 dokter dari kita. Yang kedua, kami tentu juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur Papua beserta keluarga, di mana beliau sudah memberikan kesempatan dan menjalankan hak sebagai warga negara yang taat kepada hukum serta menjunjung tinggi semua prosedur hukum yang dijalankan. Tadi beliau sudah. Kuasa hukum Lukas NMB Aloysius Renwarin menyatakan keluarga NMB bersedia dan menyambut kunjungan KPK untuk melakukan pemeriksaan. Gubernur Papua Pak Lukas NMB hari ini bersedia untuk diperiksa oleh KPK. Oleh sebab itu sejak pagi tim kuasa hukum sudah mendampingi Pak Gubernur di kediamannya di Koya Tengah untuk diperiksa oleh KPK. Sementara itu, masa pendukung Lukas NMB memadati kediaman pribadi NMB. Mereka menggelar sejumlah ritual dan membawa alat perang tradisional. Dari Jayapura, Papua, Omega Batko Rumbawa, iNews melaporkan.